Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan distrepsia. Di video hari ini saya ingin membahas tentang pola hidup. Pola hidup. Jadi teman-teman ya, karena kita ini sudah di usia dewasa, orang-orang teman-teman yang sakit anxiety disorder, psikosomatis, dan distrepsia, jangankan orang-orang yang sakit ya, orang-orang yang normal saja, mereka itu diperlukan bergerak tubuh untuk membakar kalori, untuk bergerak, untuk selalu bergerak. Kenapa? Karena begini teman-teman, kalau kita masa pertumbuhan dulu, secara logika ya, masa pertumbuhan dulu kita makan terus tidur, itu jadi pertumbuhan badan sampai lelaki usia 20, perempuan usia 18. Setelah itu kita makan hanya untuk mengisi tenaga agar bisa dipakai oleh tubuh dibuat aktivitas. Sejatinya manusia itu adalah harus bergerak, harus ada kegiatan, dan kita mengisi makanan di dalam tubuh untuk sumber energi agar kita bisa melakukan sesuatu. Akar permasalahannya adalah teman-teman yang sakit anxiety, psikosomatis, dan distrepsia itu, teman-teman itu makannya banyak tapi bergeraknya sedikit. Apa yang terjadi? Makanan tersebut, tubuh itu mengalami terlalu banyak makanan, terlalu banyak nutrisi. Nutrisi itu kalau kebanyakan itu juga tidak bagus. Ternyata nutrisi yang kita makan setiap hari itu, apalagi yang makannya sampai 5 kali. Kalau anxiety masih tinggi, itu makanan dicerna untuk dipakai energinya untuk otak. Tapi kalau untuk yang anxiety-nya sudah mulai mereda, kenapa kok nggak sembuh-sembuh? Ya karena itu tadi, kita ini kebanyakan makan tapi sedikit gerak. Nah itu yang jadi masalah. Masalahnya di mana? Makanan tersebut diolah oleh tubuh, akhirnya mengendap di dalam tubuh. Jadi kelebihan A, kelebihan B, kelebihan C, kelebihan D. Tiba-tiba darahnya tinggi, tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba dadanya sesak, tiba-tiba begini, tiba-tiba akan banyak tiba-tiba yang dirasakan itu. Karena apa? Karena tidak bergerak. Makanya ada 3P itu. Pola makan sampean sudah benahi, pola pikir sampean sudah benahi, pikirannya sudah mulai rileks, sudah mulai agak tenang. Tapi pola hidupnya yang tidak berubah. Nah ini yang bisa menghambat atau memperlambat kesembuhan teman-teman. Sebenarnya kalau sampean sudah rutinkan jalan kaki setiap hari 1-2 kilo lah, 2 kilo minimal, pagi 1 kilo, sore 1 kilo. Kalau bisa pagi aja 1 kilo gak ada masalah. Terlebih ketika sampean sudah bisa jalan sekitar 4 kilo dalam 1 hari atau sampai 5 kilo, berarti kan 6.000 langkah kaki sampai 7.000 langkah kaki. Saya jamin peredaran darah Anda akan lancar. Saraf-saraf akan keseringan bergerak itu, gesekan-gesekan itu, saraf itu yang kecedit itu bisa melonggar dengan sendirinya. Perut sampean bisa tertata, ususnya, lambungnya itu bisa tertata. Lemak-lemak di dalam usus yang bikin penyumbatan di dalam usus itu bikin kotor usus, itu bisa luntur. Pembuluh darah sampean ketika ada penyumbatan sedikit-sedikit itu bisa semakin mekar, terlatih untuk jalan kaki. Jantung sampean semakin sehat, paru-paru sampean semakin sehat. Terus otak sampean semakin mendapatkan oksigen yang banyak dari sampean berolahraga. Akhirnya sampean lebih bisa berpikir positif. Ketika sampean tidak bergerak, sampean hanya makan dan rebahan, makan duduk rebahan, makan duduk rebahan, itu lama sekali sembuhnya. Tapi ketika sampean banyak bergerak, sudah banyakin aja aktivitas. Kalau saya ini, pohon-pohon ini nggak bisa tumbuh rungsep ya di tempat saya. Saya bentuk, saya bulatkan. Saya selalu mencoba mencari aktivitas. Teras depan rumah saya juga nggak ada daun sehelai pun jatuh, karena saya sudah rutin setiap hari itu saya lakukan. Saya harus bergerak intinya. Ketika saya makan, ketika saya memasukkan makanan ke dalam mulut, saya harus bergerak. Makanan itu harus diolah menjadi energi. Itu yang benar, bukan yang kita makan untuk kenyang, untuk tidur-tiduran, bukan. Saya memasukkan makanan ke tubuh saya, semakin banyak aktivitas saya, semakin banyak saya makan. Makanya ketika teman-teman tanya, sampean sudah makan sehari berapa kali? Saya jawab, saya makan sehari itu 2-3 kali.
tergantung aktivitas fisik saya. Kalau aktivitas fisik saya itu banyak, saya bepergian terus, saya akan makan 3 kali sehari. Kalau aktivitas fisik saya sedikit, saya hanya makan 2 kali. Beberapa hari ini seminggu ini saya makan hanya 2 piring nasi dalam 1 hari. Saya tidak pernah makan banyak ketika aktivitas saya tidak banyak. Tapi kalau aktivitas saya banyak, ya saya makannya juga akan banyak tentunya. Karena tubuh membutuhkan energi untuk dibakar dalam aktivitas tersebut. Jika kita aktivitasnya banyak tapi kita tidur-tiduran, wassalam, kita jauh dari kata sembuh, kita akan lama. Kok saya tidak sembuh-sembuh ya, padahal saya sudah jaga pola makan, saya sudah makan 5 kali sehari, tapi tidak ada aktivitas, ya sama aja, sampean akan lama sembuhnya. Ketika sampean aktivitas, sampean jalan kaki, dengan banyaknya sampean jalan kaki, sampean secara otaknya juga dapat nutrisi oksigen, terus jadi lebih tenang melihat pemandangan, terus peredaran darah jadi lancar, penyumbatan jadi hilang, ya kelingan otomatis akan ikut hilang juga. Tapi ketika sampean rebahan, tidak akan terjadi itu. Akan ada penyumbatan, kaku di sendi, persendian, sakit semua, badan-badan akan sakit semua. Tapi ketika sampean buat gerak, itu akan hilang. Makanya jangan banyak tanya deh, sampean mengalami sensasi ini, sensasi ini. Sensasi itu biasanya kita sendiri yang merawat sensasi itu agar sensasi tersebut lama di dalam tubuh kita. Karena kita kurang berusahanya. Mungkin juga kurang paham. Makanya kalau lihat video, saya himbau teman-teman itu lihat video itu secara detail. Orang-orang yang sembuhnya dengan cepat itu tidak ada yang sembuh dengan makan dan berbaring di rumah, duduk-duduk di rumah. Itu enggak begitu cara mainnya. Sembuhnya mereka itu mereka beraktivitas, mereka bergerak, mereka melawan ketakutan. Yang hipokondriasis, dia jalan kaki, dia alihkan pikirannya untuk melakukan aktivitas yang positif. Ketika dia takut sosial fobia, mereka belajar ke pasar, mereka lakukan lagi di acara-acara tertentu, ada kawinan, ada kematian, ada ini, mereka datangi untuk berulang-ulang didatangi. Semua mentor yang sampean lihat di YouTube itu sama semua, yang dirasakan juga sama. Jangan sampai jangan bilang mereka tidak parah, mereka parah juga, termasuk saya juga parah juga. Tapi bagaimana bisa sembuh dengan cepat? Itu tergantung dengan keberanian kita untuk dengan semangat kita untuk bisa sembuh dengan cepat. Dengan cara apa ya? Itu tadi dilawan. Kita ini melawan, dan saya juga melawan betul. Makanya saya cuma 1 tahun itu anxiety itu karena saya lawan. Saya benar-benar melawan betul. Sekarang saya perbaikan tubuh per hari ini. Karena usia saya sudah 45, saya harus olahraga banyak, saya harus angkat beban sedikit-sedikit, dan saya harus melakukan olahraga. Setiap yang saya lakukan adalah aktivitas. Saya ini di luar rumah begini biasanya. Kalau nggak jam 2 siang, saya nggak masuk ke rumah. Kecuali saya ada aktivitas di luar pekerjaan, saya akan keluar. Tapi kalau di rumah, saya tidak masuk ke rumah sampai jam 12. Saya harus berdiri lebih dari 10 jam dalam 1 hari. Apa itu nyapu, apa itu bersih-bersih, mencabut rumput, atau mencuci kursi, meja dan kursi saya itu kebetulan dari beton. Saya jarang masuk rumah. Saya masuk rumah itu jam 2. Nanti maghrib saya sudah keluar lagi, nanti masuk rumah lagi sekitar jam 8:30 sampai jam 9. Saya lakukan hal tersebut. Kenapa? Karena saya harus sembuh. Dan ketika harus sembuh, kita harus berpola hidup seperti manusia normal. Jadi saya harus jalan, saya harus melakukan aktivitas dan lain-lain. Dan saya sekarang bukan lagi ya, dan saya itu sudah terbiasa gitu. Ketika tidak kotor lahan di depan rumah saya malah bingung. Saya lakukan apa ya ketika di rumah? Karena sudah bersih, sudah rapi semuanya. Saya harus melakukan apa? Saya cari aktivitas terus, dan aktivitas itu yang membuat saya lebih cepat untuk sembuh. Sebentar lagi ini kayak saya tidak ada aktivitas, kemungkinan besar adalah saya melakukan yoga. Sebentar lagi saya melakukan yoga. Setelah yoga baru nunggu ada aktivitas apa, baru saya akan lakukan aktivitas. Jadi intinya, beberapa kali saya bilang, duduk lebih baik daripada tidur, berdiri lebih baik daripada duduk. Jadi teman-teman kalau mau cepat sembuh, simpel sebenarnya. Keluarlah dari rumah, bergeraklah, minimal jemur badan sampean, jalan kaki sebanyak mungkin. Nanti capek tinggal tidur, bangun lagi, olahraga lagi, banyakin aktivitas di pagi sampai sore. Maka malamnya sampean jam 7:30, jam 8
sudah ngantuk, semen sudah di atas kasur, jam 9 sudah tertidur lelap, setengah 3 atau jam 3 semen bangun, tunggu sampai subuh, matahari sudah terbit, olahraga. Semen melakukan hal tersebut setiap hari, semen cepat sembuhnya. Karena saya melakukan hal tersebut dan alhamdulillah saya cepat sekali sembuhnya. Terima kasih sudah melihat video saya, semoga teman-teman sudah juga cepat sembuh seperti yang sudah sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.